Selamat siang, selamat datang di Cari Manfaat. Dari beberapa video sebelumnya kita sudah sampaikan tentang potensi penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan dari marketing plan perusahaan Tiansi. Jadi potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan dari perusahaan Tiansi mulai dari kemarin komisi penjualan, ya komisi penjualan, bonus eceran. Kita juga sudah sampaikan tentang bonus kalau Anda misalnya jadi membership Bronze Lion, bonus saat Anda menjadi membership Silver Lion, bonus membership Silver, bonus membership Bronze, bonus membership Gold, dan juga bonus membership Platinum. Nah, kemarin sudah kita sampaikan itu ya untuk membershipnya. Terus teman-teman juga kemarin saya sudah sampaikan tentang bonus pasangan dan bonus bimbingan untuk paket membership. Jadi di Tiansi itu kan ada membership, ada untuk newcomer, untuk orang join, ada juga namanya bonus dari penjualan. Jadi ada bonus dari orang gabung, yang kedua ada bonus dari penjualan. Nah, dari bonus penjualan teman-teman udah kita uraikan juga kemarin komisi penjualan, bonus penjualan kita udah uraikan ya, bonus kepemimpinan sampai 11 kedalaman. Udah itu bonus komisi sharing atau bonus sharing ya, bonus sharing. Terus kita sampaikan juga kemarin tentang reward, kita udah sampaikan. Jadi perusahaan Tiansi itu ada 7 bonus ya, 7 jenis bonus, 8 kalau ditambahkan dengan komisi penjualan, komisi eceran, bonus eceran berarti ada 8. Teman-teman kemarin kita udah uraikan juga tentang peringkat. Kalau Anda bintang 4 potensinya bagaimana, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8 sampai ke peringkat kehormatan, yaitu mulai dari start dari Bronze Lion. Bagaimana penghasilan Anda saat Bronze Lion, saat Silver Lion, saat Gold Lion, saat Diamond 1 sampai Diamond 5. Demikian juga bagaimana potensi penghasilan Anda ketika Anda menjadi seorang director, bahkan sampai peringkat terakhir di Executive Director. Kita sudah adakan videonya. Teman-teman bisa scroll nanti ke bawah, lihat di situ di channel manfaat potensi penghasilan Anda saat Anda menjadi seorang sampai Executive Director pun ada. Dan semua itu teman-teman info resmi dari company, dari perusahaan, jadi bukan bikinan kami, tapi itu valid. Angka-angka persentase itu adalah valid ya. Nah, saat ini teman-teman kita akan memulai, yaitu bagaimana caranya gitu. Jadi bagaimana caranya untuk meraih penghasilan yang disiapkan oleh Tiansi itu ya, bagaimana caranya. Teman-teman, hari ini saya memegang buku, kembali saya tunjukkan buku ini adalah Dream Book atau buku impian ya. Ini ada Dream Book, buku impian yang nanti ke depannya teman-teman yang serius menjalankan usaha Tiansi, mau mencari penghasilan dari Tiansi, milikilah buku ini. Ini diterbitkan oleh Sekolah Bisnis One Vision ya. Nah Pak, kalau di tempat kami nggak ada Pak, kami di pelosok. Silakan teman-teman, nggak harus kayak gini juga, nggak apa-apa. Yang penting intinya ini adalah album teman-teman, album yang memuat tentang impian Anda. Jadi ini isinya album, kan kosong kan, belum diisi. Karena ini adalah bukunya yang saya tunjukkan. Jadi teman-teman, kalau tidak ada buku impian Dream Book seperti ini, beli aja album dan jadikan itu buku impian Anda. Teman-teman, di sini ada tertulis every success story start with a dream. Jadi setiap kisah sukses itu dimulai dari impian ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang mau sukses, mulailah dengan impian, dan impian itu dibukukan. Saya ulangi, bagi teman-teman yang ingin sukses, mulailah dari impian, dan impian itu harus dibukukan. Tidak ada buku gini, bisa juga pakai album, tetapi harus dibukukan ya. Nah, jadi langkah pertama apa Pak untuk kita untuk sukses meraih penghasilan besar, passive income, atau meraih impian kita? Langkah pertama itu adalah miliki impian ya teman-teman. Miliki impian. 95% kesuksesan teman-teman di usaha Tiansi itu ditentukan oleh impian. Sebenarnya bukan hanya di Tiansi ya teman-teman, kami pun menjalankan usaha lain, dan ketika kami juga dulu kerja di salah satu instansi perbankan, impian itu diperlukan. Di lain kesempatan saya akan uraikan tentang itu ya. Yang pasti langkah pertama kita untuk sukses itu adalah impian. Dan ada 7 langkah untuk sukses teman-teman. Untuk menjalankan Tiansi itu ada 7 langkah sukses.
Ada 7 langkah sukses. Dan dari 7 langkah sukses itu langkah pertama adalah impian. Langkah pertama adalah impian ini ya. Impian. Nah, teman-teman, apa itu impian? Apa itu impian? Sama nggak kita dengan mimpi? Saya kira agak beda ya. Kalau mimpi itu kan lagi tidur ya. Jadi kalau orang lagi tidur mimpi gitu, itu ya namanya mimpi. Tapi kalau impian itu saya kira lain. Teman-teman nanti yang beda pendapat silakan buat di bawah. Tetapi kalau pendapat saya, impian itu adalah hasrat terdalam. Hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Itulah impian. Hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Ya. Bisa impian itu material, materi, bisa juga non materi, non materi. Bisa juga rohani gitu. Hasrat terdalam harus dipenuhi. Gampangnya gimana hasrat dipenuhi? Gampangnya itu adalah masalah Anda. Jadi masalah kita itu adalah sebenarnya kan sesuatu yang harus dipenuhi kan. Contohnya apa masalah? Ya gampang, misalnya teman-teman punya angsuran motor, angsuran mobil, itu kan masalah tuh. Itu hasrat terdalam harus dipenuhi. Apalagi kalau angsuran itu angsuran rumah kan. Rumahnya bisa ditarik sama bank. Anda bisa tinggal entah di mana kan. Walaupun kadang-kadang banyak orang suka tinggal di PMI ya. PMI, perumahan mertua indah. Tapi kan mungkin Anda nggak seperti itu. Jadi impian itu hasrat terdalam. Nah, hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Jadi itu gampangnya itu mudah itu di masalah lah. Masalah jangka pendek, masalah jangka menengah, masalah jangka panjang. Jadi impian adalah masalah yang harus diselesaikan, hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Ya teman-teman. Itu misalnya kalau untuk angsuran misalnya. Jadi bisa juga misalnya hasrat terdalam harus Anda penuhi, misalnya memiliki tabungan sekian rupiah mungkin ya untuk jaminan anak-anak nanti sekolah. Bisa juga hasrat terdalam Anda mungkin untuk memberikan sekian rupiah kepada orang tua yang sudah lanjut, yang sudah tidak bisa lagi bekerja, tergantung kepada Anda gitu. Jadi Anda ingin membantu orang tua tiap bulan misalnya segini. Atau juga mungkin Anda ingin beli rumah baru mungkin ya. Beli rumah baru. Itu yang materi ya, yang materi. Atau yang rohani misalnya, Anda ingin menghajikan mertua misalnya. Menghajikan mertua mungkin ya. Itu bagian dari yang rohani. Atau Anda mungkin contoh impian itu ya, ini contoh impian ya. Anda mungkin ingin beli mobil baru lah. Atau kalau belum ada mobil, masih ada motor, pengen beli mobil sehingga Anda bisa jalan mengunjungi keluarga atau mengunjungi orang tua itu dengan istri dan anak-anak itu bisa bersama-sama. Kalau hujan tidak kehujanan. Ya. Jadi kalau naik motor gak kecipratan, karena teman-teman saya kemana-mana naik motor. Jadi saya merasa itu kalau diciprat truk itu saya ngerasa. Diciprat truk saya kerasa, diciprat pickup saya terasa. Orang buang sesuatu dari mobil itu kena muka saya dong alami. Jadi kalau teman-teman mungkin punya impian mobil itu, saya bisa rasakan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi itu salah satu contoh impian ya. Jadi impian itu adalah hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Hasrat yang harus dipenuhi. Contoh deh gampangnya gini. Kalau kita misalnya kepala kita dimasukin suatu bak, ditekan gini ke dalam bak yang isinya air penuh. Kira-kira hasrat terdalam yang harus kita penuhi apa? Cari udara kan? Cari udara. Jadi cari udara supaya kita nggak mati. Jadi cari udara berarti kita harus gini kan? Harus berontak kan? Harus berontak untuk cari udara supaya kita bisa ngisap udara gitu. Kalau di bawah terus kan ketemu air kan, ketenggelamin pakai air gini kan mati lama-lama. Jadi hasrat terdalam kita adalah cari udara. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi impian itu adalah hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Jadi teman-teman, sebelum Anda bekerja keras di usaha Tianxi, saya ingatkan sebelum Anda bekerja keras di usaha Tianxi, langkah pertama dari teman-teman adalah tentukan dulu impiannya. Untuk apa Anda kerja keras? Ya, tentukan dulu untuk apa Anda kerja keras. Kalau nggak ada gunanya Anda bekerja keras, tidak usah. Untuk apa? Jadi tentukan Anda untuk apa kerja keras di Tianxi. Untuk apa Anda berkorban gitu. Karena terus terang aja teman-teman, saya nggak menakuti menjalankan usaha apapun, nggak hanya Tianxi, selalu butuh
minimal pengorbanan mental dan pengorbanan materi. Yang paling berat pengorbanan mental, teman-teman. Dan usaha kita di Tiansi ini adalah bisnis mental. Jadi teman-teman tentukan dulu impiannya untuk apa Anda menjalankan usaha ini. Ya, oke. Jadi impian itu adalah hasrat terdalam yang harus dipenuhi. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih impian itu penting? Kenapa impian itu kok penting amat sih? Kok itu yang dibahas duluan gitu? Bukan langsung mengenalkan produknya kepada orang lain aja duluan gitu. Kenapa impian dulu? Karena teman-teman, yang pertama, impian itu menentukan 95% sukses kita. Kalau teman-teman sudah punya impian, itu teman-teman 95% udah pasti sukses. Yang 5% itu hanya masalah teknis. Teknis itu bisa dipelajari. Ya. Teknis itu gampang mempelajarinya. Ini nanti melalui video ini aja teman-teman ikuti, nanti teknisnya sudah Anda ketemu kok nanti. Cara-cara nanti akan saya uraikan di video ini. Anda ikutin aja nanti channel ini, semua cara-cara nanti kami tunjukkan. Ya. Jadi 90% impian kesuksesan itu ditentukan oleh impian. Yang kedua teman-teman, di usaha kita Tiansi ini modalnya bukan uang, tapi modalnya itu adalah niat, kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itulah modalnya. Karena modalnya itu bukan uang, modalnya itu hanya kecil sekali. Teman-teman bisa loh join Tiansi itu hanya 99.000, tambah belanja produk satu nggak sampai 200.000. Memang bisa jadi silver misalnya hampir 2 juta. Hampir 4 juta misalnya, atau Anda jadi platinum misalnya jadi 13 juta bisa, tapi nggak bermodal pun Anda bisa jalankan usaha Tiansi. Nggak bermodal pun bisa, ya, nggak bermodal pun bisa. Yang penting Anda punya kemauan kuat. Nah, karena modalnya rupiahnya itu kecil, orang akhirnya akan mudah quit atau berhenti dari usaha ini, meninggalkan usaha ini, karena dia nggak punya impian gitu. Karena dia nggak punya impian. Kalau dia nggak punya impian, sementara modalnya juga rupiahnya belum keluar banyak, kan udah berhenti aja gitu. Jadi teman-teman butuh impian ini karena modalnya ini kecil. Kalau modalnya kecil, kalau Anda punya modal misalnya investasi dalam satu bisnis pabrik misalnya, Anda investasi 10 miliar, nggak perlu buku impian teman-teman. Yang Anda butuhkan adalah bekerja keras untuk menyelesaikan supaya uang 10 miliar itu bisa menghasilkan uang lagi, nggak hilang muak kan. Karena kebutuhan Anda yang paling mendesak adalah membuat 10 miliar Anda itu mendatangkan uang gitu kan. Karena Anda udah keluar 10 miliar, tapi kalau di sini Anda nggak perlu uang miliaran. Yang betul adalah kemauan, willingness saja, keinginan aja untuk maju terus ya. Keinginan yang besar yang dibutuhkan di usaha ini, bukan modal besar. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu impian untuk menjaga keinginan Anda selalu besar, kemauan Anda selalu kuat. Itu dibutuhkan impian ini. Itu ya kenapa kita butuh impian. Yang selanjutnya, kenapa kita butuh impian lagi yang selanjutnya? Teman-teman sekalian, dalam menjalankan usaha ini tekanan mentalnya besar. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, tekanan mentalnya tidak mudah. Bukan tekanan rupiahnya, tapi tekanan mentalnya. Anda akan dimusuhi oleh teman-teman Anda. Anda akan bukan dimusuhi, ditinggalkan oleh teman-teman yang akrab dengan Anda, bareng ngopi, bareng mancing mungkin ya, itu Anda akan ditinggalkan. Anda mungkin akan ditinggalkan oleh anak Anda juga, dijauhi oleh anak dan istri karena malu melihat Anda ditolak-tolak di mana-mana gitu. Nah, teman-teman di Tiansi ini, di usaha jaringan ini, yang paling umum kita hadapi adalah kita ditolak. Nah, keluarga Anda mungkin nggak siap Anda ditolak-tolak kemana-mana, akhirnya mereka minggir dari Anda. Jadi masalah sosial seperti itu juga terjadi. Oleh karena itu Anda butuh impian yang kuat sehingga Anda bisa tetap bertahan untuk terus maju dalam usaha ini. Nah, nanti kita bahas lagi apa alasannya di lain kesempatan ya teman-teman. Itu dulu saya sampaikan alasannya. Nah, dalam membuat impian ini juga ada aturannya teman-teman. Aturannya itu adalah SMART. Ini teman-teman ada tulisan SMART, SMART ya. SMART. Jadi di video yang akan datang saya akan ulas yang lain, tapi hari ini saya akan ulas dulu yang satu, yaitu spesifik. S ini adalah spesifik. S spesifik, measurement, attainable, reasonable, timeline. Jadi kita bahas dulu hari ini yaitu yang tentang spesifik, teman-teman. Jadi impian itu harus spesifik. Spesifik itu maksudnya jelas. Kalau teman-teman misalnya mau
impiannya itu adalah punya penghasilan 1 bulan misalnya untuk menghidupi anak istri, bayar lampu, bayar listrik, bayar angsuran motor mungkin atau apapun. Di total semua kebutuhan Anda sebulan misalnya 5 juta, ya harus jelas impiannya dan 5 juta per bulan. Jadi harus jelas angkanya. Kalau itu bentuknya rupiah, harus jelas angkanya. Ya, teman-teman, spesifik. Jadi harus jelas angkanya. Ya, misalnya 5 juta, 5 juta, 20 juta, 20 juta misalnya per bulan. Berpenghasilan 50 juta sebulan, jelas FP 50 juta per bulan. Nanti ada tulis di sini. Di sini. Di buku impian ini, 50 juta per bulan. Atau misalnya Anda ingin motor baru, jelas motornya apa, mereknya apa, cc-nya berapa, harganya berapa, keluaran tahun berapa, harus tetap, dan fotonya ada, warnanya ada. Itu namanya spesifik ya. Jadi kalau motor ya itu mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa, cc-nya berapa, dan harganya berapa. Itu namanya spesifik. Jadi udah spesifik banget gitu. Kalau misalnya mobil sama, Anda pengen mobil, tentukan mereknya apa mobilnya, tahun berapa keluarannya, SUV, sedan, ataupun misalnya pickup, ataukah truk, ataukah misalnya mobil hobi off-road misalnya. Jelas. Ada warnanya, ada rupiahnya berapa. Rumah juga jelas. Teman-teman harus jelas gambar rumahnya seperti apa, berapa lantai, warnanya apa, pintunya warnanya apa, dapurnya di mana, lokasinya di mana, ya. Jalan depan rumah itu misalnya berapa meter. Teman-teman harus jelas. Kalau pengen rumah, spesifik dulu rumahnya, gambarnya ada, teman-teman. Bahkan sebenarnya saya sarankan bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, seharusnya itu ada RAB-nya. Jadi nominalnya berapa rumah ini, misalnya 700 juta. Jelas ada RAB-nya. Ya, rencana anggaran biayanya ada. Jadi itu namanya spesifik, teman-teman. Jadi apapun impian teman-teman, yang paling pertama itu adalah dari impian itu adalah harus spesifik, harus jelas, tidak boleh diucapkan, tidak boleh hanya dipikirkan, tetapi harus ada gambarnya. Misalnya ini nih, balon. Ya, ini balon. Impian kita misalnya naik balon udara, ya sudah ada gambar balon udaranya. Tuh, ini ada apinya kan, kompornya. Jadi impian itu harus jelas apa, ada gambarnya, ada rupiahnya, ya, ada gambarnya, ada rupiahnya, ada tanggal kapan mau dicapainya. Itu namanya spesifik. Oke, teman-teman, saya sarankan teman-teman, apakah teman-teman sudah jalankan usaha TNC atau belum? Tapi kalau Anda belum memiliki impian dan impian itu belum Anda bukukan, silahkan Anda buat dulu impiannya dan Anda albumkan impian itu dalam bentuk yang spesifik saya sampaikan tadi. Ya. Karena teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, every success story start with a dream. Artinya setiap kisah sukses dimulai dari impian. Terima kasih, sukses selalu untuk kita.